Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu di mata pengajaran Bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai artikel budaya Sunda di kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paket atau referensi lain. Setelah itu kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks artikel dengan benar. Perkara artikel. Mari kita bahas apa itu artikel. Artikel teh tulisan atau karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting tur aktual. Artikel merupakan tulisan atau karangan yang mengkaji suatu hal yang dianggap penting dan terbaru. Eusi artikel ngebrehkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atau panulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan, boh hasil panalungtikan boh pamanggih ahli. Isi artikel menjelaskan atau memaparkan pendapat atau temuan seseorang yang didukung dan berdasarkan kepada beberapa rujukan, baik itu hasil penelitian maupun pendapat ahli. Tema dalam menulis artikel bisa rupa-rupa, bisa bermacam-macam temanya. Contoh, sosial, politik, hukum, agama, budaya, dan seterusnya. Artikel ditulisna sok ngaguluyur. Artikel ditulisnya secara beruntun atau secara sistematis, sangkan gampang dipahamna ku batur, agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Umumna, artikel teh ditulis make paragraf argumentasi. Secara umum, artikel ditulis menggunakan paragraf argumentasi atau menyampaikan pendapatnya, opininya. Najan aya oge nu ditulis make paragraf persuasi, narasi, jeung deskripsi. Meski begitu, ada juga artikel yang ditulis dengan menggunakan paragraf persuasi yang berisi ajakan, narasi yang berupa pedaran atau pemaparan, dan deskripsi atau menjelaskan sesuatu. Dina nulis artikel, aya syarat-syarat anu kudu ditedunan. Dalam menulis artikel ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Anu kahiji, basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. Bahasa yang kita gunakan harus jelas dan dapat dipahami. Anu kadua, dirojong ku pamanggih ahli atau data hasil panalungtikan. Yang kedua, didukung oleh pendapat ahli atau data hasil penelitian. Anu katilu, temana kudu aktual. Yang ketiga, temanya harus terbaru yang sedang hangat dibicarakan. Anu kaopat, perkara nu dipedar kudu hal-hal penting tur aya mangpaatna keur nu maca. Apa yang kita tulis harus merupakan hal-hal penting yang berguna atau yang ada manfaatnya untuk para pembaca. Anu kalima, kudu dimuat di koran atau majalah. Harus dimuat atau harus dipublikasikan di media cetak yang berupa koran atau majalah. Anu kagenep, yang terakhir, kulantaran artikel mah dimuat tina media cetak, nyatang tuae cara nulisna kudu diluyukeun jeung aturan anu geus ditangtukeun ku redaktur koran atau majalah. Jadi kita harus nurut nih dengan aturan di redaksinya masing-masing. Contoh, panjang tulisan tara leuwih ti 3 nepi ka 4 kaca. Biasanya karena terbatas ya, jadi panjang tulisan, panjangnya apa yang kita tulis, artikel yang kita tulis panjangnya biasanya 3 sampai 4 halaman. Nalaah artikel. Mun hidup maca salah sahiji artikel dina koran atawa majalah, sangkan eusina gampang kacangking, sahenteuna kudu nyindekel kana sababaraha hal.
Nah, kalau saja kalian membaca salah satu artikel dalam koran atau majalah, nah agar kalian bisa dengan mudah mendapatkan atau memperoleh apa sih isinya, apa yang dimaksud dalam artikel, setidaknya kalian harus memperhatikan beberapa hal yang akan ibu sampaikan. Di sini ada 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam membaca artikel. Anu kahiji, baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat. Yang pertama, baca satu kali dari awal, dari judul sampai ke kalimat terakhir. Anu kadua, mun can pati ngarti kana eusina baca sakali deui. Kalau kalian belum mengerti apa yang dimaksud dalam sekali baca, kalian harus mengulangnya dari awal. Yang ketiga, catatkan hal-hal penting tina eusi artikel. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam artikel tersebut. Anu kaopat, mun perlu catatkan saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel. Yang keempat, bila perlu dicatat pula siapa saja ahli yang mendukung atau ahli yang ditulis dalam artikel tersebut. Jadi referensinya siapa saja, sumbernya atau dari mana saja sumbernya kalian perlu tulis juga. Yang terakhir, jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca. Yang terakhir, buatlah ringkasan dari artikel yang kalian baca atau rangkumannya, apa yang kalian pahami setelah membaca artikel tersebut. Nah, sekarang ada adegan artikel atau struktur tulisan artikel. Di sini ada 4 bagian dalam suatu teks artikel ya. Yang pertama ada judul artikel yang merupakan nama ngaran yang mewakili isi artikel. Jadi tulisan yang mewakili isi artikel itu biasanya ditulis dalam judul. Yang kedua, bagian bubuka. Biasanya ditulis di paragraf pertama atau alinea pertama. Isinya merupakan pengantar terhadap apa yang ditulis dalam artikel. Yang ketiga, bagian eusi. Biasanya ada beberapa paragraf setelah bagian bubuka. Jadi misalnya kalau ada 5 paragraf berarti bagian pertama itu paragraf pertama itu bubuka. Nah, paragraf kedua, ketiga dan keempat itu adalah bagian isi. Minangka inti yang merupakan inti dari artikel. Nah, yang terakhir bagian pamungkas. Ditulis dalam paragraf terakhir. Tadi misalnya kalau ada 5 paragraf berarti paragraf kelima adalah paragraf bagian pamungkas yang isinya merupakan kesimpulan dalam artikel tersebut. Nah, lalu apa bedanya karangan artikel jeung pedaran? Karangan pedaran teh nyaeta karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanana, jeung gunana. Jadi karangan pedaran biasanya merupakan karangan yang berisi menjelaskan atau penjelasan suatu objek, bagaimana prosesnya, apa tujuannya, dan apa gunanya. Dina bahasa Indonesia disebut bahasan atau eksposisi. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut teks bahasan atau teks eksposisi. Terkadang juga suka disebut wacana prosedural atau teks prosedural. Kenapa? Karena isinya menggambarkan cara melaksanakan suatu hal. Sedangkan tadi artikel itu apa? Artikel yaitu tulisan yang membahas atau yang mengkaji suatu hal-hal yang penting. Nah, bagaimana kita bisa menulis artikel? Kumaha carana sih meh urang atau sangkan urang bisa nulis artikel? Di dia aya 4 tahap. Ada 4 tahap dalam menulis artikel. Anu kahiji, pranulis. Yang pertama ada pranulis.
sebelum kita menulis artikel. Persiapan ya. Di sini dalam persiapan menulis artikel kita harus menentukan tema dan judul artikel, lalu mengumpulkan bahan-bahan artikel. Tadi kan bahannya bisa pendapat ahli atau berdasarkan penelitian kita. Lalu yang harus kita siapkan adalah memilih dan menyusun bahan artikel yang sudah dikumpulkan. Tahap kedua adalah menyusun kerangka artikel. Bisa polanya alamiah atau polanya logis. Apa bedanya pola alamiah dan pola logis? Kalau pola alamiah itu biasanya tersusun secara sistematis, baik itu tempatnya, waktunya, dan topiknya atau temanya. Lalu ada pola logis yang menggunakan pendekatan pola pikir logis yang bisa saja klimaks anti klimaks, umum ke khusus, sebab akibat, dan familiaritas, dikenal atau tidak dikenal, itu pola logis. Lalu tahap yang ketiga, tahap anu katilu nyaeta prakna nulis artikel. Kita mulai menulis artikel. Nah, nyen judul artikel. Buat dulu judul artikelnya. Nyusun alinea bubuka ya. Kita menulis paragraf pembuka atau pengantarnya. Lalu kita membuat isinya yang biasanya diwujudkan dalam beberapa paragraf. Kita lalu membahas isinya. Lalu kita menyusun alinea pamungkas atau kita membuat kesimpulan dari artikel yang kita tulis. Jadi dalam menulis artikel ini kita sesuaikan dengan kerangka atau adegan tadi ya, struktur artikel tadi yang ada 4. Lalu tahap yang terakhir ada nyunting jeung ngaropea. Jadi kita mengedit lagi, kita revisi lagi di bagian mana yang kayaknya kurang pas, atau bagian mana yang sepertinya harus membutuhkan bukti atau membutuhkan data yang lebih. Kita ada di bagian nyunting dan ngaropea ya. Jadi apa yang kita tulis kita baca lagi, lalu kita perhatikan mana saja yang harus dirubah, mana saja yang harus ditambahkan, atau mungkin saja ada yang harus kita kurangi ya. Jadi dalam menulis artikel itu ada 4 tahap. Yang pertama pranulis, lalu nyusun rangkai artikel, lalu prakna nulis artikel, dan nyunting jeung ngaropea. Barudak sakitu anu tiasa ku ibu dugikeun. Sekian yang bisa ibu paparkan mengenai artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang masih kurang kalian pahami, boleh ditulis di kolom komentar atau boleh japri ke ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.